Baik, berikutnya bersama-sama kita ikuti tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Ahmad Mutakilah. Kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati kepada tuan rumah khususnya yang kita muliakan, yang pada hari ini kita dalam rangka memperingati hari ke-7 Ibu almarhumah Enah Bayyinah binti Sanadi, ya. Juga yang saya hormati para ustadz, para tokoh masyarakat, dan seluruh yang hadir pada hari ini dalam rangka menyambung tali silaturahmi, berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ya, berzikirlah kalian ya kepadaku dan bersyukurlah kalian kepadaku. Washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kepadaku agar kalian tidak menjadi orang-orang yang kufur ataupun kafir. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, yang saya hormati pada sore hari ini, ya, mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini menjadi sebab kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita membahagiakan orang yang terkena musibah, sekaligus kita mendoakan yang telah meninggalkan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kebahagiaan di alam barzakh sampai hari kebangkitannya menuju akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dengan demikian kita juga sama, ya, akan menjadi orang yang menyusul di kemudian hari apabila Allah sudah tentukan, ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, ya, tiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Wala nabluukum bisyarri wal khair fitnah, ya, dan kalian semua diuji, ya, orang yang hidup itu dengan kesulitan, dengan kebaikan, dengan nyata, jelas gitu, dirasakan bagaimana senang, bagaimana sulit gitu. Wa ilaina turja'un, nanti kepada kamilah kalian semua dikembalikan. Itu difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu dalam menjalani kehidupan kita sekarang, kita sudah melihat kenyataan bagaimana rasanya hidup, ya, bagaimana penderitaannya dan bagaimana pula kesenangannya. Itu sebagai ujian, ya. Orang yang kaya diuji dengan kekayaannya, ya, dengan kesenangannya. Orang yang miskin diuji dengan kemiskinannya, dengan kesusahannya. Dan orang kaya tidak akan selamanya kaya, orang miskin pun tidak akan selamanya miskin. Tapi semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jasadnya kembali ke tanah, hancur dimakan cacing tanah. Ruhnya dikembalikan kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Itulah takdir Allah yang nanti kita hadapi. Sehingga dengan begitu kita mempersiapkan kehidupan kita sepanjang hayat kita masih dikandung badan. Karena semua orang mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, para pejabat mati, anak kecil mati, orang dewasa, orang muda mati, kakek-kakek
Mati semua. Ya. Jadi tidak bisa orang menghindari dari kematian. Oleh sebab itu kita harus mempersiapkan diri di dalam kematian nanti. Ya. Kafa bil mauti mau'izoh. Cukup kematian itu menjadi pelajaran. Ya. Karena itu pintunya buat kita. Pintu orang hidup adalah mati. Ya. Nanti pintu kematian suatu saat akan dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disitulah pertanggungjawaban kita nanti. Yang tidak berkata mulutnya diam saja. Semua perbuatannya yang akan menjawab. Jadi mulutnya ditutup. Ya, nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya. Ditutup itu mulutnya, gitu kan? Dah nggak ngomong. Jadi yang hanya bisa mengatakan sesuatu yaitu perbuatannya. Ya, tangannya, kakinya menyaksikan. Itu dalam surat Yasin tadi yang kita baca. Ya. Ya, jadi kita juga tidak boleh takut akan kematian, tapi juga jangan terlalu berani menghadapi kematian. Mentang-mentang nggak takut, naik motor ngebut aja, weng, ya. Mati takdir Allah, gitu ya. Tancap terus, ya. Jangan begitu. Siapa yang begitu tuh? Saya. Oh, Pak Haji Didit. Kalau ingat mati kita harus hati ya. Karena semuanya akan kita pertanggungjawabkan. Apa sebab kematian kita, kan itu ya? Sembrono apa hati? Ya kan gitu. Ya, mudah-mudahan kita nggak sembrono. Pak Haji Didit itu bukan sembrono, dia mau buru-buru, ya. Ngejar target gitu ya. Duit. Begitu aja ya. Amin ya. Ya Rabbal Alamin, banyak duitnya ya. Amin. Ya. Tapi adalah karena memberi nafkah kepada keluarga. Nah, itu juga merupakan jalan yang terbaik yang dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat apa amalmu? Ya. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Apabila mati anak Adam, ya putus semuanya kecuali 3, ya. Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, ya. Shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, awaladin sholih, dan anak-anak yang soleh. Ya, ini anak ibu, ya, Bu Enah ya, Bayinah binti Sanadi. Alhamdulillah anaknya anak-anak yang soleh, ya, yang mendoakan kepada kedua orang tuanya yang telah mendahulinya. Amin ya Rabbal Alamin. Sehingga nanti hidupnya bahagia di alam barzah sampai hari kebangkitannya di yaumil kiamah. Ya. Jadi itulah jaminan Allah ya kepada orang yang mati apabila anaknya soleh, ilmunya bermanfaat. Ilmu apa yang diperoleh oleh orang tua kita masa lalu? Nyuruhnya kita sholat, ya. Ilmu bertani yang bermanfaat dinafkahkan untuk anak-anaknya sampai dididik anaknya dewasa, kan begitu. Kemudian menjadi anak yang soleh, itulah yang akhirnya menjadi bekal hidup nanti apabila kita sudah meninggal dunia, ya. Lalu bagaimana yang tidak punya anak? Ya banyak anak-anak yang lain, ya. Anak ponakannya, apakah tidak mendoakan dia? Ya, anak tetangganya, anak yatim yang dirawatnya, kan begitu. Itu akan menjadi bekal kehidupannya kelak ketika sudah meninggal dunia. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kita akan mewarisi ya harta-harta kita yang bermanfaat. Dan juga amal jariah yang kita sedekahkan kemana saja untuk kepentingan kehidupan fakir miskin, anak yatim, kemudian juga untuk kepentingan dakwah fi sabilillah, ya. Dan juga yang lain, anak yang soleh dan soleha. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan ya tausiah atau apa nih ya, ya anggap aja menasihati diri sendiri, ya kan. Dan kita semua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita yang sudah meninggal husnul khotimah, yang masih hidup juga husnul
khotimah. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Ahmad Muntakil untuk tausiahnya sore hari ini. Baik, berikut kita berangkat ke acara berikutnya, yaitu sambutan atas nama keluarga.